dia hidup, ada hari esok. Itulah ungkapan pujian dari para lansia jemaat Rantai Palo. Walaupun umur yang cukup indah yang Tuhan kasih, tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan memberkati para lansia tetap kuat, sehat, sehingga mereka boleh memuji dan menyembah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jiwaku ingin bernyanyi, bernyanyi yang merdu, serta tubuhku ikut menari-nari. Dakukan menyanyi dan memuji, membesarkan nama Tuhanku. Aku akan memainkan kecapi, memuji-muji Tuhanku. Haleluya. Kukan tiup sangkakala atau seruling dan rabana untuk menunjukkan sukacitaku karena kasihnya kepadaku. Pantunkanlah syair dan salau lekar, jadikanlah nyanyian indah untuk memuji Tuhan. Kelompok pelayanan 5 akan memuji Tuhan dengan pujian rebana. Sambil bersama-sama mereka melantunkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan menyanyi, dengan memuji, dengan memainkan kecapi, dan juga dengan sama-sama melantunkan akan baik-baik keyakinan dalam puji.
bernyanyi dan memuji, membesarkan nama Tuhan adalah hal terindah yang boleh kita lakukan sebagai orang percaya. Melantunkan syair dan slogan menjadi nyanyian indah untuk memuji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seindah lagu yang boleh kita dengar pada saat ini akan selalu terpatri dalam diri kita, bahwa dengan memuji, menyembah, dan juga melantunkan syair-syair indah bagi kemuliaan nama Tuhan akan membawa kita untuk selalu menyembah Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama pada saat ini kita akan mendengarkan pujian yang indah. Bersama malaikat di sorga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memuji Engkau. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Kelompok pelayanan 3 akan melantunkan lagu bersama malaikat di sorga.
Hosana, Hosana, aku memujimu. Itulah lantunan dari kelompok pelayanan 3. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Iya, pertolongan kita hanya ada dalam nama Tuhan. Karena Dialah yang menjadikan langit dan yang menciptakan bumi. Ia yang selalu setia dan takkan pernah meninggalkan ciptaannya. Walau amarah menyala-nyala hendak menelan kita, walau air bah melingkupi kita, janganlah takut, janganlah gentar, karena Tuhan penolong yang setia, yang takkan meninggalkan kita. Kelompok pelayanan 4 akan menyanyikan pujian pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Menggulung-gulungkan melingkupi
kita. Janganlah takut, jangan gentar, karena Tuhanmu penolong yang besar, yang menjadikan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Walau amarah manusia menyala-nyala hendak menelan kita, walau arpa meluap menggulung-gulungkan melingkupi kita. Janganlah takut, jangan gentar, karena Tuhanmu penolong yang besar, yang menjadikan langit, yang menciptakan bumi, yang selalu setia dan tak pernah meninggalkan ciptaannya. Abadi setia, tak pernah melupakan ciptaannya. Halo. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Jemaat Rantepao bersyukur. Jemaat Rantepao bersyukur. Ini bunga lalan. Nama gedung itu besok namanya bunga lalan ya. Bunga lalan itu berarti 109 tahun yang lalu Gereja Tuhan di sini ada. Baptisan pertama 23 Mei 1915. Saya minta semua menyebutkan 109 tahun yang lalu. Kita 9 tahun yang lalu 23 Mei 1915. Itu angka yang luar biasa.
Nah, saudara-saudara, kita dalam rangka syukuran kita kali ini, kita mau mengucapkan syukur dalam segala hal. Refleksi yang pertama, bekerja orang-orang tua kita yang tadi diminta kita harus menghormati mereka. Karel Kadang, Willem Boko, Yohanes Taru, dan Cornelius Palobo. Hanya 4 orang. 109 tahun sesudah 4 orang dibaptis di sini, kita sudah menjadi luar biasa banyaknya. Karena kalau kita lihat sekarang saudara-saudara jemaat Rantepo yang 1109 tahun yang lalu, bukan hanya kita yang terdaftar sebagai anggota jemaat di sini, tetapi saya sangat yakin bahwa orang-orang yang sudah diberkati Tuhan melalui gereja ini sudah menyebar, bahkan menjadi pemimpin di banyak wilayah, klasis, di banyak wilayah, klasis, dan jemaat lain. Nah, ini sesuatu yang luar biasa bagi kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena ada orang tua kita, yang sudah menjadi jalan berkat kepada kita. Ada 4 orang yang sudah dibaptiskan di sini. Jadi saudara-saudara, tugas kita yang ada sekarang bersyukur kepada Allah ada orang-orang seperti ini. Saya hanya sebut 4 orang karena sesudah itu banyak sekali orang lain yang dipakai Tuhan. Tapi saudara, ini pengucapan syukur harus didasarkan pada fakta bahwa kita bukan muncul sendiri, bahwa kita bukan berasal dari diri kita sendiri, kita berasal dari keturunan orang yang lebih dahulu ada. Dan dalam hal gereja, dalam hal jemaat ini, kita adalah keturunan dari berapa generasi sebelum kita. Dan untuk mereka, firman Tuhan mengatakan, kamu hormatilah mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Orang-orang itu sudah bersama Tuhan Yesus Kristus di surga. Tapi orang-orang yang menegur kita, yang menyampaikan firman kepada kita, masih banyak yang hidup di antara kita. Dan kita sebagai gereja, kalau kita mau menyatakan ucapan syukur kita kepada Tuhan, saudara-saudara, tidak ada cara lain, hormati mereka itu. Hai anak muda, hormati ibumu, hormati ayahmu. Hai anggota jemaat, hormati pendetamu, doakan pendetamu. Hai anggota jemaat, doakan majelismu, dan majelis serta pendeta, doakan seluruh anggota jemaat. Ini poin pertama pada malam hari ini. Jemaat Rantepo bersyukur, kita menghormati orang-orang yang sudah menjadi jalan Injil, jalan berkat, dan jalan hikmat untuk kita yang ada pada saat ini. Kalau kita boleh dengan seluruh persiapan kita bersuka cita pada malam hari ini. Tadi waktu lansia jemaat Rantepo menyanyi, saya ikut juga menyanyi dan goyang-goyang karena benar-benar tidak ada alasan bagi jemaat Rantepo untuk tidak bersyukur. Ada orang yang dikirim Allah menjadi jalan berkat bagi kita. Kita kenang mereka, tapi supaya terus-menerus berkat Allah ada di antara kita. Hai generasi muda, hormati ibumu, hormati ayahmu. Hai anggota jemaat, hormati pendetamu, doakan pendetamu. Hai majelis, pendeta, penatua, dan diaken, sayangi jemaat, layani jemaat. Kita semua bersyukur karena masing-masing kita ada jalan berkat bagi kita. Terima kasih. Itu sesi pertama. Sungguh indah refleksi pertama yang telah kita dengarkan bersama, bahwa sungguh indahlah persekutuan saat kita bisa saling menghormati satu dengan yang lain. Sungguh indah dan benar, oh indah dan benar, bila sesama yang percaya kepada Allah Bapa,
jika sesama yang percaya teguh kepada Allah Bapa. Kelompok pelayanan 1 akan melantunkan sebuah lagu sungguh indah dan benar. Tuhan pastilah senang, sudah pasti senang jika umatnya yang percaya, setia, dan sekata, serta sehati dan sepikir. Betul, yang miskin dan yang kaya, yang tua dan yang muda, membangun rumah indah bagi Tuhan. Percayalah, percayalah penuh bahwa Tuhanmu pasti menolongmu. Jangan sandar pada pikiranmu, jangan bimbang, jangan pula ragu. Mari kita bersama-sama meminta, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan saat kita mengetok, pintu akan dibukakan bagi kita semua. Sungguh indah dan benar. Pasti menolong.
dibukakan bagimu. Sungguh indah dan benar, oh indah dan benar, bila sesama yang percaya kepada Allah Bapa. Jika sesama yang percaya teguh kepada Allah Bapa, kepada Kristus Yesus, membangun rumah indah bagi Tuhan. Ya Tuhan, kan memberkatimu. Ya Allahmu, kan menemanimu. Percayalah. Percaya teguh kepada Allah Bapa, kepada Kristus. Itulah lantunan yang indah dari kelompok pelayanan 1, bahwa kita teruslah percaya kepada Yesus untuk membangun rumah indah bagi Tuhan. Dan sungguh nyata Tuhanlah yang menolong kita untuk membangun gedung bunga lalan. Teruslah percaya kepada Yesus yang akan terus menolong kita untuk melanjutkan kehidupan ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku takut dan tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Anak Ataya akan memuji Tuhan dengan pujian, penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus
segala pujian dan syukur kita patut panjatkan kepada Tuhan. Karena anak-anak kita berani untuk boleh memuji dan menyembah Tuhan dalam puji-pujian mereka. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa ungkapan syukur, mari bersama-sama kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik seperti firman yang berkata dalam Mazmur 136 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, karena kasih setianya untuk selama-lamanya. Tabu gendang sambil menari, nyanyikanlah lagu yang merdu. Sambil bertepuk tangan kita bersuka cita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu. Bunyikanlah gambus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Dulu telah dari himpitan, Ia bebaskan umatnya. Habis mendung, Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkah. Syukur padamu Tuhan atas rahmat yang melimpah bagiku. Tuhan itu setia dan besar kasih-Nya, nyata di dalam hidup kita. Semenjak dikandung bunda dan waktu aku dibentuk, Tuhanlah yang selalu menjadi penolongku. Ku mau memuji dan ku mau bernyanyi, serta ku mau bersyukur. Paduan suara Immanuel akan bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian syukur kepada Tuhan. Walau topan mengeram dan gelombang menyerang, aku takkan takut, karena Yesus adalah juru mudiku dan penolong hidupku. Walau dunia lenyap, kasih Tuhanku tetap tak berubah dan kekal untuk selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, persembahan masih tetap dijalankan. Bersama-sama kita akan mendengarkan pujian dari paduan suara Immanuel. Mereka bersyukur atas penyertaan dan pimpinan Tuhan yang begitu indah dalam kehidupan mereka. Dan paduan suara Immanuel ini adalah paduan suara yang pertama di jemaat Rantepao. Dan mereka bersyukur bahwa Tuhan sudah memberkati paduan suara ini. Sampai sekarang mereka tetap eksis untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Sungguh indah pujian
yang boleh kita dengar pada malam hari ini. Syukur padamu Tuhan atas rahmat yang melimpah bagiku. Dan Tuhan itu setia, besar kasih-Nya nyata di dalam hidup kita. Sama-sama kita akan siapkan hati kita dalam refleksi yang kedua. Baik, saudara-saudara, tadi poin pertama, syarat bersyukur ialah dengan menghormati orang yang sudah menjadi jalan berkat kepada kita. Sekarang saya akan gunakan sedikit waktu untuk mengatakan bahwa sesungguhnya salah satu yang penting dari kegiatan kita bersyukur ialah apa yang disebut dalam Mazmur 9, Mazmur 26, Mazmur 118. Saya baca satu ayat. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau bermazmur bagi nama-Mu, ya Maha Tinggi. Saudara-saudara, gedung ini dibangun 18 September 1935. 89 tahun yang lalu. Tak serak aku salah toh, sahabat aku bela melada ke matematika. Oh, cocok sama. 25 Maret 1945, apa yang sekarang ini kita sebut sidang Sinode Am 1947 dilakukan di gedung ini dan lahirlah nama Gereja Toraja. Ingat, Gereja Toraja. Nama itu lahir di sini. Kalau begitu, jemaat ini memikul sebuah tanggung jawab, jaga Gereja Toraja. Siap? Banyak perbuatan Allah sudah terjadi di sini. Saya hanya sebut satu dua. Selain sidang Sinode Am, berapa kali kita jadikan halaman ini perayaan, tempat merayakan hari ulang tahun Gereja Toraja. Pada tahun 2007 ada peristiwa besar sekali di sini, yaitu ketika kita menjadi halaman, menjadi jemaat, menjadi gereja yang melaksanakan ibadah mensyukuri perbuatan Allah di Meko. Dan kita ingat, berkali-kali kita rayakan itu dan puluhan ribu Tuhan bawa orang ke sini untuk mengalami lawatan Tuhan di sini. Dan saya ingat benar pada tanggal 1 Juni 2007 banyak orang yang Tuhan sembuhkan di halaman ini. Dan berkali-kali kita tuan rumah yang kesempatan menyaksikan Allah melakukan perbuatan besar bagi Gereja Toraja. 2013 selama 15 hari, setiap hari di sini dari pagi sampai malam, kita menjadi tuan dan nyonya rumah untuk sebuah kegiatan spektakuler dalam Gereja Toraja, bahkan masyarakat Toraja mensyukuri 100 tahun Injil masuk Toraja. Luar biasa. Kita bisa tarik kenangan kita ke belakang. Luar biasa. Belum pernah ada
acara sebesar itu. 15 hari berturut-turut dan selalu penuh orang pagi sampai malam. Gereja Toraja. Saya takut masuk di sini, melayani di sini. Tapi akhirnya Tuhan bawa saya ke sini, saya sudah tidak takut lagi. Tuhan menuntun semuanya. Di sini pendeta perempuan pertama dalam gereja Toraja, saya sebut namanya yang sangat saya hormati. Pendeta hadir malam hari ini atau tadi siang hadir ya? Oke. Besok kita doakan masih bisa hadir. Tapi saudara-saudara, dari banyak orang yang diurapi di sini, ini ternyata ada hadir pada malam hari ini Bapak Pendeta Tikurari yang walaupun sudah dalam keadaan itu, tapi katanya dia tidak mau lewatkan acara malam ini. Mungkin 1-2 hal Bapak Tikurari sampaikan. Pendeta Tikurari ini lebih kakak dari saya. Umurnya sudah 75, saya 69. Baik, terima kasih Pak Penggalo. Saya duduk di sana tadi, datang Pak Hendrik Lebang, lalu saya katakan saya juga diurapi di jemaat Rantepao. Kalau saya kembali mengenang apa yang saya alami di jemaat Rantepao, waktu kecil saya tinggal di lapangan bakti di sana. Waktu itu saya masih remaja Muslim. Halaman di sini, walaupun masih dalam dulu di sini, kami selalu datang bermain di sini. Jadi teman main saya sejak kecil ialah anak-anak sekolah minggu. Saya Muslim, remaja Muslim yang ada di Malang sana. Yang ingin saya katakan ialah kehadiran gedung gereja ini, kehadiran jemaat di sini telah membuat saya memilih untuk mengikut Kristus. Amin. Amin. Jadi tempat bermain selalu di sini, bahkan selalu datang, selalu di belakang gereja ke sana ini pergi mancing ikan dia. Aku tumpelopor itu di sana ma apiji inde tejong tonanu. Jadi ya tuh kupakai kan dia tai. Tapi apa yang ini saya katakan ialah ternyata luar biasa menariknya gedung gereja ini bagi saya. Luar biasa menariknya jemaat ini bagi saya. Luar biasa teman-teman sekolah minggu saya masa lalu. Jadi saya ingin membaca satu ayat dari 1 Korintus 15 ayat 58. Saya mau mengatakan kepada kita semua, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. 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 Jerih payahmu tidak akan sia-sia. Setelah saya mengalami bersama dengan anak-anak sekolah minggu di sini, lalu saya kembali, waktu itu kami pindah ke Lamasi,
Dan di Lamasi, kenapa ada tekanan-tekanan kepada orang Kristen? Waktu itu saya masih Muslim. Sejak itu saya mengingat kembali kebersamaan dengan anak-anak Kristen di sini. Lalu langsung saya nyatakan kepada orang tua saya ingin memihak ke mereka yang dikejar-kejar di Lamasi waktu itu, yaitu orang umat Kristen itu. Akhirnya saya ingin tahu bagaimana mengenal Alkitab. Pergilah saya sekolah di Tangmentoe. Waktu itu tahun 65. Saya ke Tangmentoe, dites di sana, dites Alkitab oleh Pak Pendeta Rusa waktu itu. Saya tidak tahu sama sekali, langsung dikasih 0. Tapi dites pengetahuan umum dikasih 10 oleh Pak Kobang waktu itu. Lalu rupanya guru-guru mulai rapat, kenapa tidak tahu Alkitab? Saya katakan, saya Muslim, Pak. Oh, langsung diterima. Wah, jadi untuk pertama kali Muslim diterima di PGA Tangmentoe. Setelah selesai PGA, saya lanjut ke Jogja, sekolah teologi. Lalu kembali dari sana, langsung ditempatkan untuk proponen di sini, tapi hanya tercatat sebagai proponen, dan saya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Kristen, LPK waktu itu, untuk menatar pendeta. Jadi proponen menatar pendeta. Ya. Kemudian sesudah itu ya berlanjut terus, saya pergi sekolah ke Amerika, kalau Pak Penggalo ke Eropa. Saya pergi belajar liturgi dan musik ke Filipina. Saya belajar etnomusik di Taiwan, di Tainan. Yaitu yang saya alami. Batulan duka siapa kepogo ulah ko gereja. Tetapi saya mau mengatakan, saya ulangi apa yang saya baca tadi. Saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah, bergiatlah sesuai karunia yang Tuhan karuniakan kepada kita masing-masing. Saya yakin dengan apa yang bisa kita lakukan untuk gereja Toraja khususnya, saya yakin berkat Tuhan akan terus melimpah dalam hidup kita. Amin. 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 Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Jadi tadi saya hanya mau datang meminta 3 cucu saya untuk trio nanti, mewakili saya untuk bersyukur, tapi ternyata saya diminta untuk bersaksi. Baiklah Landomaromo, kures semangat. Yo, pasal pamba mo kian. Oke, saudara-saudara menceritakan perbuatan Allah, dan kita tahu Bapak Pendeta Tikurari ini unik sekali. Salah satu yang memang sangat menonjol ialah bahwa beliau dipakai Tuhan dalam gereja Toraja untuk mengintroduksikan bagaimana musik, bagaimana nyanyian gereja dibawakan di dalam nada-nada etnik. Ini luar biasa. Sekali lagi ini Yerusalem, dari sini mengalir banyak berkat Tuhan. Saudara-saudara, kita jaga Yerusalem ini. Terus menceritakan perbuatan Allah, karena itulah tugas kita. Dari sini Tuhan memberkati banyak orang. Terima kasih. Ku persembahkan padamu Tuhan seluruh hidup, jiwa, dan ragaku. Ku naikkan syukur padamu Yesus sebab kebesaran-Mu. Segala puji syukur hanya padamu Tuhan. Dan segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Sukacita hanya dalam tangan-Mu, karena ku percaya Kau selalu setia dan selalu besertaku.
Pujian kelompok pelayanan 2, ku persembahkan padamu Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena begitu banyak orang diberkati karena gereja Toraja. Dan begitu banyak juga jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan karena gereja Toraja. Dan hari ini segala puji dan syukur dinaikkan kepada Tuhan atas segala penyertaan dan pimpinan Tuhan yang telah dilakukan bagi gereja Toraja ini.
Kupersembahkan seluruh hidupku, seluruh jiwaku hanya kepada Yesus. Itulah lantunan pujian dari kelompok pelayanan 2. Teruslah untuk mempersembahkan tubuh kepada Yesus jiwa dan raga ini. Dan semuanya itu hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada satu sobatku yang setia, yang menjaga dan memelihara hidupku. Angklung Irene akan melantunkan sebuah lagu. Ada satu sobatku yang setia dan segala puji syukur hanya bagi Yesus. Bernyanyi dan bermusik hanya bagi Yesus. Yesuslah sobat yang setia, yang akan terus menjaga dan memelihara kita, baik dalam suka maupun duka. Dia yang akan terus menyertai kita. Dan itulah yang dirasakan oleh ibu-ibu dan juga saudari-saudari Angklung Irene. Bahwa hanya satu sobat yang setia, ialah Tuhan Yesus Kristus. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, dan kemuliaannya akan terus nyata di dalam kehidupan kita yang akan terus memelihara kita.
Mari Bapak Ibu semua kita sama-sama menyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorak, haleluya. Soraklah, haleluya. Oh, soraklah, haleluya. Haleluya. Luar biasa lantunan musik dan lagu dari Angklung Irene, bahwa hanya satu sobat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan segala puji syukur patut kita persembahkan kepadanya. Seperti mentari menyapa di pagi hari, memberi harapan baru, seperti sang surya yang kembali pancarkan, jadikan wajah bumi berseri. Demikianlah berkat dari Bapa selalu datang di waktu yang tepat. Paduan suara jemaat Rantepao akan melantunkan lagu Gembala yang Setia. Sebab Dialah gembala yang setia, menuntunku di arah jalan yang benar, membaringkanku di padang yang berumput hijau, menyegarkan jiwa waktu sampai selama-lamanya. Sebab Dialah gembala yang setia, akan selalu membimbing ke air yang tenang. Itulah yang disyukuri oleh paduan suara jemaat Rantepao, bahwa Tuhanlah gembala yang setia, yang menuntun hingga sampai saat ini untuk tetap setia dalam pelayanan, memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Seperti mentari menyapa di pagi hari, memberi harapan untuk hari yang baru. Seperti sang surya kembali pancarkan terang, jadikan wajah bumi berseri. Aku tahu Tuhan, Tuhan memilihku jadi alat di tangan-Mu. Aku lemah, miskin, tetapi anugerah-Mu melengkapiku.
Aku sambut dengan sukacita dan berserah segenap hati untuk menjadi alat-Mu. Guru-guru sekolah minggu akan memuji Tuhan. Tuhan memilihku.
Jadi anak yang Sungguh sukacita, itulah yang diimani oleh guru-guru sekolah minggu Jemaat Rantepao bahwa Tuhanlah yang memilihnya untuk menjadi guru-guru sekolah minggu yang terus membawa anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Dan saatnya kita akan menyaksikan trio SMGT. Hai umat Allah yang kudus, bercahayalah. Selamat malam, kami dari trio SMGT, kami bertiga cucu dari Opa Pendeta Tigurari yang akan membawakan dua buah lagu. Lagu pertama adalah tema lagu Sidang Raya yang diciptakan oleh Pak Yafet Palebangan dan Opa Tigurari. Lalu lagu kedua adalah Goodness of God. Terima kasih. Trio SMGT. Lagu pertama, lagu tema Sidang Raya yang kami cipta bersama Pak Yafet. Kalau bisa, kitalah jemaat yang lebih dulu tahu mengenai lagu tema tersebut. Sebentar lagi Sidang Raya dilaksanakan. Hai umat Allah yang kudus, bercahayalah, kita anak terang dengan sinar kasih-Nya. Janganlah meredup cahayamu. Jadilah terang yang menumbuhkan cinta kasih-Nya dalam perdamaian, bertuah kebaikan, keadilan dan Teguh di dalam namanya, tetap setia menerangi dunia, menebar cinta kasih, harumkan segenap karyanya. Jadi
the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. In every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You are close like no All my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. My life laid down and surrendered now. I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Ya, terima kasih. Ampuh. Ya, saudara-saudara,
3 refleksi malam hari ini. Saya mau mengakhiri refleksi pada malam hari ini dengan lanjutan dari bacaan tadi 1 Tesalonika pasal 5, dan bagian yang ketiga ini saya dasarkan pada ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22. Nah, saudara-saudara, ini refleksi yang ketiga, temanya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 22, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, ucapkanlah syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Saudara-saudara, pertanyaan penting, bagaimana supaya kita bisa mengucapkan syukur dalam segala hal? Ada tips untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Tip pertama, mari kita orang-orang percaya melatih hati untuk tidak merasa memiliki secara mutlak. Karena apa? Semua yang ada pada kita adalah kita terima dari Tuhan. Dalam bahasa yang umum kita dengar, semua yang kita miliki titipan saja dari Tuhan. Nah, untuk itu latih hati untuk tidak merasa memiliki secara mutlak, sehingga kalau ada sesuatu yang hilang dari kita, kita kehilangan iman. Tip kedua, syukurilah apa yang sudah ada. Yang membuat kita sulit bersyukur, saudara-saudara, ialah jika kita tamak, kita gunakan banyak waktu untuk sesuatu yang belum ada. Lalu kita abaikan, kita lupa mensyukuri apa yang sudah ada pada kita. Perhatikan baik-baik firman Tuhan dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan ini menjadi hamba uang membuat hidup kita tidak bisa bersyukur. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Syukuri apa yang sudah ada pada kita. Hiduplah dengan apa yang ada pada kita. Apa adanya kita, mari hidup dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan tip yang ketiga, jangan kikir kepada Tuhan. Jangan berhitung dengan Tuhan. Karena semua kita terima dari Dia. Paulus mengatakan, adakah yang kamu miliki yang tidak kamu terima dari Tuhan? Kalau saya tanya begitu kepada saudara, adakah yang saudara miliki yang tidak saudara terima dari Tuhan? Syukur kalau kita mengaminkan bahwa semua yang kita miliki kita terima dari Tuhan. Dan karena itu saudara-saudara, tip ketiga, mari gunakan, manfaatkan apa yang ada pada kita itu untuk dekat kepada Allah. Dekat kepada Allah. Saudara kaya, dekat kepada Allah. Seandainya saudara pas-pasan hidupnya, dekat kepada Allah. Seandainya saudara punya banyak perusahaan, dekat kepada Allah. Jangan ada satupun yang saudara miliki yang membuat saudara jauh dari Allah, angkuh, sombong, dan lupa bersyukur. Betapa pentingnya hidup sederhana.
kalau saudara nikmati hidup sederhana, hidup apa adanya, saudara pasti bisa bersyukur. Itu 3 tips untuk bisa bersyukur dalam segala hal. Apapun keadaan kita, mari ucapkanlah syukur dalam segala hal. Amin. Saudara, kita akan masuk doa syafaat. Kalau saya berdoa seperti biasa, dan ini saya ingat lagi bagaimana karya Tuhan melalui jemaat Rantepo. Ini ada Pak Pendeta Tikurari, suatu Paskah, saya lupa tahun berapa, ketika sekolah minggu ribuan sesudah pawai Paskah obor, kita penuh di sini dan orang tua juga cukup banyak duduk melantai kita di sini. Pak Tikurari waktu itu tiba-tiba minta saya untuk berdoa. Dan saya ingat betul waktu itu, Pak Tiku, karena saya sadar orang semua sudah lelah. Kalau saya berdoa seperti biasa, mengantuk semuanya. Maka pada waktu itu saya bercerita, bernarasi. Sementara saya berdoa sambil angkat tangan, sambil berjalan, itu tanpa sadar orang selalu mengatakan amin, amin. Karena waktu itu ada ancaman kesehatan. Orang bisa mati di suatu tempat karena virus itu. Tapi waktu itu juga narkoba berbahaya bagi generasi muda Toraja. Dan waktu saya ucapkan, Tuhan, halangi orang jahat, bawa narkoba ke sini, merusak generasi muda. Dan saya bersyukur bahwa waktu itu orang semua mengatakan amin. Nah, malam ini saya tidak akan berdoa seperti biasa karena orang sudah gambarkan syafaat itu selalu panjang. Malam ini saya tidak bicara sendiri, saudara ikut berdoa sungguh-sungguh. 2 hal saja kita doakan malam hari ini, syafaatkan. Karena seluruh pengucapan syukur tadi sudah nyanyian melalui nyanyian pujian. Tinggal syafaat kita. Pertama, mari memohon Allah nyatakan kuasanya kepada siapapun yang sudah menjadi berkat, menjadi jalan berkat atas kita, baik di jemaat ini, di keluarga kita, dan juga di dalam masyarakat kita. Mari mohon Allah nyatakan kuasanya untuk semua orang yang menjadi jalan berkat atas kita. Sambil kita menyanyikan lagu Allah kuasa melakukan segala perkara, mari bersyafaat mohon kuasa Allah atas semua orang yang sudah menjadi jalan berkat bagi kita. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, Dia ciptakan seluruh segala masa. Allahku Maha Kuasa, Allah kuasa, Allah kuasa melakukan. Ya Allah yang Maha Kuasa, kami semua yang hadir pada malam hari ini mohon kuasa-Mu atas setiap orang yang sudah Kau jadikan jalan berkat bagi kami semuanya, atas ibu, ayah, kakek, nenek, orang tua kami, para pendeta kami, para penatua, para diaken, para pengurus OIG. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka semua. Amin. Saya teringat bahwa kita butuh satu doa khusus untuk kelanjutan generasi dari Gereja Toraja, dari jemaat Rantepo di sini.
Kita tahu sekarang masalah cukup banyak melilit generasi muda kita yang kadang-kadang mereka tak mampu atasi, dan kita sebagai ibu ayah juga tak mampu membantu mereka menyelesaikannya. Mari saudara-saudara kita semua yang hadir malam hari ini berteriak kepada Allah, nyatakan kuasanya untuk generasi muda gereja. Saya minta semua generasi muda yang ada pada saat ini di tempatnya, mari berdiri. Gereja akan mendoakanmu supaya kau mampu menghadapi berbagai tantangan, tetapi juga mampu menjadi jalan berkat potensi besar yang ada pada saudara. Semua anak kecil, anak muda, pemuda yang hadir saat ini, mari berdoa. Gereja akan mendoakanmu, jemaat Rantepo akan mendoakanmu. Tuhan peduli pada masa depanmu. Mari berdoa untuk generasi muda. Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku maha kuasa. Allah kuasa untuk generasi muda. Allah kuasa, ya Allah yang maha kuasa. Saat ini berdiri di tengah-tengah kami, anak-anak muda kami yang sangat kami harapkan, sangat kami kasihi, sangat kami beri dukungan. Tuhan, nyatakan kuasa-Mu kepada mereka sehingga mereka mampu menghadapi masa depannya di dalam kuasa-Mu. Penuh pengharapan, penuh iman, jauhkan mereka dari masalah yang tak mampu mereka atasi. Anak cucu kami sangat mengasihi-Mu, sama seperti Tuhan mengasihi kami. Harapan kami ada padamu, beriman teguh, tetap berdoa, hormati orang tuamu. Amin. Nah, sekarang yang satu lagi, kita mohon Allah nyatakan kuasanya untuk upacara khusus besok. Ini sudah kelihatan sangat indah gedung ini. Kita semua berpartisipasi sampai dia ada, dan besok ini ada tulisan di sini pengucapan syukur dan peresmian mengerara gedung pelayanan Bunga Lalan Gereja Toraja Jemaat Rantepo. Saudara-saudara, kita mau, karena malam ini kita sudah siapkan diri. Ini luar biasa menurut saya. Secara spiritual kita siapkan diri mengalami Tuhan besok hari. Dan karena itu mari kita mohon Allah nyatakan kuasanya untuk pendeta yang melayani, untuk panitia yang melayani, semua yang ambil bagian besok. Diberi Tuhan kesehatan, beri Tuhan kuasa, dan kita semua disehatkan untuk mengalami Tuhan dalam acara besok. Mari Allah kuasa atas seluruh upacara dan acara esok hari. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allahku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa.
Ya Allah, kami semua memohon kepadamu, nyatakan kuasa-Mu untuk esok hari. Beri kuasa kepada para pemimpin ibadah, kepada panitia dan juga kepada kami semua, sehatkan supaya besok acara besar ini menjadi kesempatan bagi kami mengalami Engkau, mengalami perbuatan-Mu, dan kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Ya, amin. Sekarang mari kita doa Bapa kami dengan penuh penghayatan. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kelompok pelayanan 4 akan memuji Tuhan, anugerah Tuhan. Syukur padamu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Cinta dan kasih-Mu selalu tercurah dalam hidup kami. Pujian dan sembah hanya kami persembahkan padamu Tuhan, atas berkat bagi kami selama ini. Anugerah-Mu Tuhan, besar kasih-Mu bagi kehidupan kami. Anugerah-Mu Tuhan besar dalam sepanjang kehidupan kami. Kelompok pelayanan 6 akan memuji Tuhan, anugerah Tuhan. Cek sound. Mana tenor? Cek. Alto. Syukur kepadamu Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu. Cinta dan kasih-Mu tercurah selalu. Pujian dan sembah hanya kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu bagi kami.
pemberian Tuhan bagi kami sepanjang jalan hidup ini. Anugerah Tuhan Theodora, besar kasih-Mu, terpujilah kekal selamanya. Pujian dan sembah hanya kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu bagi kami. Anugerah Tuhan Theodora, pemberian Tuhan bagi kami sepanjang jalan hidup ini. Anugerah Tuhan Theodora, besar kasih-Mu, terpujilah kekal selamanya. Anugerah Tuhan Theodora, pemberian Tuhan bagi kami sepanjang jalan hidup ini. Anugerah Tuhan Theodora, besar kasih-Mu, terpujilah kekal selamanya. Besar kasih-Mu, terpujilah kekal selamanya. Theodora, Theodora, Terima kasih, terima kasih. Sungguh indah lantunan anugerah Tuhan dari kelompok pelayanan 6. Dan saatnya kita akan mendengarkan pujian dari kelompok pelayanan 7. Imanmu yang teguh. Berdiri tetap dalam kau berjuang, jangan takut, pakai senjata-senjata penopang seperti laskar Kristus yang benar. Dengarlah bunyi suara Tuhan, tetap percaya, dengarlah, perhatikanlah bunyi suara Tuhan. Teruslah beriman kepada Tuhan, Almasih Yesus,
yang adalah pahlawan kita. Dia yang akan berjalan bersama kita. Tetapkan harapan kepada Dia. Imanmu jangan lemah. Dekatlah pada Tuhan. Sandarlah kepadanya. Dekat benar hanya kepada Tuhan. Imanmu yang teguh. Tuhanku,